guys, selamat datang di channel saya. Saya Muhammad Fisar Afli akan menjelaskan tentang apa itu ichnofosil dan ichnospesies. Stay tune di channel saya dan jangan lupa subscribe, oke? Ya guys, sekarang saya akan menjelaskan apa itu ichnofosil maupun ichnospesies. Dimulai dari pengertiannya, ichnofosil merupakan atau trace fosil atau fosil jejak merupakan fosil yang terdapat pada suatu struktur sedimen berupa trek, trail, burrow, tube, boring atau tunnel dan terawetkan atau terfosilisasi sebagai hasil aktivitas kehidupan organisme. Sedangkan ilmu yang mempelajari tingkah laku organisme yang telah punah dari jejak-jejaknya disebut ichnologi. Kemudian ada istilah-istilahnya, yaitu trek merupakan jejak kaki, trails merupakan jejak kaki tetapi alat geraknya adalah perutnya. Kemudian boring, penggalian di batuan atau kayu yang umumnya vertikal. Kemudian ada burrow, penggalian di substrat yang belum terkonsolidasi. Kemudian ada tunnel, yaitu struktur fosil jejak berupa terowongan sebagai hasil galian. Kemudian ada karakteristik dari ichnofosil, yaitu pertama, ichnofosil mengindikasikan adanya suatu tingkah laku atau kebiasaan organisme. Yang kedua, tidak ada fosil jejak yang mengalami reworking. Reworking itu sejenis batuan sedimen mengalami pengerosian, terus transportasi, kemudian pengendapan. Nah, jika sudah terjadi sedemikian untuk membuat lapisan sedimen, maka tidak akan dapat melakukan pengerosian kembali. Terus yang kemudian ada organisme yang sama bisa membentuk jejak berbeda tergantung substratnya. Yang keempat, ada satu jenis fosil jejak bisa dibuat oleh beberapa organisme. Yang kelima, tidak begitu relevan untuk penentuan umur. Yang keenam, fosil jejak biasanya memiliki spesies spesifik. Yang ketujuh, fosil jejak dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, yaitu tingkat sedimentasi, substrat yang ada, salinitas, keberadaan oksigen, turbiditas, cahaya, temperatur, serta energi atau arus gelombang. Berikut adalah klasifikasi dari ichnofosil meliputi sebagai berikut. Yang pertama, dari Epichehenia atau crawling, yaitu jejak berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, biasanya membentuk jejak yang relatif lurus ataupun melengkung. Kemudian yang kedua ada Cubichehenia atau resting, jejak istirahat suatu organisme pada sedimen halus, biasanya akibat dari organisme yang bersembunyi dari predator ataupun menunggu mangsanya untuk makan. Tiga, ada Fugichehenia atau escaping, yaitu jejak yang dihasilkan organisme untuk lari akibat sedimentasi mendadak seperti arus turbidit, biasanya membentuk burrows dengan pattern yang bernyudut. Dan ada Domichehenia atau dwelling, di mana suatu organisme menetap pada substrat sedimen, di mana organisme itu sendiri memiliki sifat sebagai hewan yang infaunal. Kemudian ada Podichehenia atau feeding, di mana suatu organisme menghasilkan jejak pada saat mencari makan di substrat sedimen. Kemudian ada Agrichehenia atau traps and farming, di mana jejak organisme terbentuk di substrat sedimen akibat pergerakan organisme itu mencari makanan, serta biasanya berupa burrow yang saling terhubung untuk menangkap mangsa yang kecil. Kemudian ada Paschichehenia atau grazing, hampir sama dengan Rapichehenia, tetapi organisme berpindah sambil memakan mikroorganisme lainnya di atas substrat. Biasanya jejak berputar melengkung di atas substrat. Kemudian lanjut ke substrat dan preservasi ichnofosil. Substrat adalah sedimen di mana fosil jejak dapat ditemukan. Substrat dapat dibagi menjadi 4, yaitu soft ground, yaitu umumnya tidak terkonsolidasi. Yang kedua ada firm ground, semi konsolidasi tetapi belum terlitifikasi. Yang ketiga ada hard ground, sudah terkonsolidasi dan terlitifikasi penuh. Yang keempat ada wood ground, yaitu in situ dan menerus lateral, substratnya biasanya berkarbon. Kemudian ada preservasi, di mana preservasi itu adalah bagaimana caranya merawat atau melestarikan suatu ichnofosil, tetapi memiliki faktor-faktor, yaitu yang pertama kondisi lingkungan, misalnya turbiditas, salinitas, energi arus dan lain-lain. Yang kedua ada substrat, yang ketiga ada jenis organisme. Menurut Selecher tahun 1964 terdapat 3 dari
tiga bagian dari substrat. Yang pertama ada epirelief, yaitu ditemukannya di atas lapisan. Yang kedua ada full relief, ditemukannya di kedua lapisan. Yang ketiga ada semi relief, ditemukannya di sisi lapisan. Yang keempat ada hiporelief, ditemukannya di bagian bawah lapisan. Tetapi biasanya iknofosil itu terdapat di hiporelief karena sudah tertimbun dari lapisan-lapisan di atasnya. Selanjutnya ke iknofasias. Iknofasias adalah kumpulan dari beberapa iknofosil yang pembentukannya berdasarkan lingkungan yang sama. Iknofasias yang pertama yaitu ada Tripanites. Ciri-cirinya adalah terbentuk pada substrat yang sudah mengalami terlitifikasi penuh. Contohnya hard bone, yaitu pada pantai berbatu atau reef. Yang kedua ada bentuk U cylinders, bentuk air mata dan berorientasi vertikal. Yang ketiga adalah anggota contoh dari fasies ini adalah Tripanites, Entombia, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya ada Telodorites iknofasies, di mana substratnya yaitu kayu, contoh organismenya yaitu cacing kapal modern dan Teredum. Dan berikutnya ada Glossophumites iknofasies, yaitu terbentuk pada wood ground, substrat lumpur yang terhidrasi, berbentuk U, silinder, bentuk air mata, dan berorientasi vertikal. Anggotanya antara lain Gastrocyanolites, Diplocration, dan Psilonicus. Ada Scolitos iknofasies, yaitu berkembang pada lingkungan sedimen berpasir, garis pantai berpasir, swallow shelf, kipas laut dalam, dan slop batial, tetapi jumlahnya sedikit. Gelombang laut tinggi, kekuatan sedang, didominasi bentuk silindris sampai U. Organisme dalam lingkungan ini membangun liang yang dalam untuk melindungi diri terhadap pengeringan atau suhu yang tidak menguntungkan dan perubahan salinitas pada saat air surut, sebagai sarana untuk melarikan diri dari pergeseran permukaan. Contoh genusnya ada Scoltos, Diplocration, Thalassenoides, dan Ophiomorpha. Ada Psilonicus iknofasies, terbentuk di daerah non-marine dan di daerah yang sangat dangkal. Berbentuk Y dan U, berfokus vertikal dengan terowongan horizontal. Contohnya trek dan jejak serangga, reptil, mamalia, dan burung. Dan kemudian ada Neretes iknofasies, yaitu terbentuk pada laut dalam atau abyssal pada lingkungan turbidit. Terbentuk pada substrat pasiran sampai lempung. Tingkat keragaman jumlah jejaknya tinggi, tetapi jumlah individunya rendah. Dicirikan perputaran secara horizontal dan jejak hewan yang berkoloni dan pola feeding dan whaling menyatu. Genusnya adalah Neretes dan Scalarituba. Dan ada Zoopitos iknofasies, terbentuk pada lingkungan laut dalam atau batial, di mana airnya tenang, tidak dipengaruhi oleh gelombang, kadar oksigen cukup rendah dan besar dan dasar berlumpur, tetapi dapat terjadi substrat lain. Ditandai dengan jejak yang sederhana hingga kompleks, biasanya didominasi oleh jenis horizontal, contohnya Zoopikos. Kemudian ada Cruziana iknofasies yang terbentuk pada laut dangkal yang dipengaruhi oleh gelombang. Hampir semua bentuk baik vertikal maupun horizontal dapat terbentuk, mengindikasikan sedimen lunak dan halus, terpilah baik, dan pasir yang mungkin berlumpur dengan kondisi arus sedang. Contoh genusnya ada Cruziana, Rhizocorallium. Dan ada Scoienia iknofasies, yaitu keragaman jejak kumpulan fosil rendah, bentuk sederhana, Phodicehenia horizontal, Domicehenia sesekali vertikal, serta Repicehenia diproduksi oleh serangga atau udang air tawar. Jejak yang diawetkan di fluvial dan endapan danau sedimen sering dijumpai di lanau dan pasir. Dan hubungan substrat dan distribusi, biasanya di soft ground itu terdapat Neretes, Zoopikos, Cruziana. Kemudian di firm ground itu terdapat Zoopikos, Glossophumites, dan Coprinisphaera. Terus yang di hard ground itu ada Tripanites, Entombia, dan Gnathicinus. Yang terakhir di wood ground terdapat Teredolites. Kemudian yang terakhir, fungsi dari mempelajari iknofosil adalah yang pertama sebagai korelasi stratigrafi, yang kedua sebagai interpretasi lingkungan pengendapan, yang ketiga sebagai interpretasi paleoekologi, dan yang terakhir sebagai interpretasi batimetri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.